Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Dr. Tetiana Haniastuti, MKes PhD. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pengendalian infeksi COVID-19. Nah, pertama-tama perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami, ada Adela Siva Arneta, Anissa Nur Hasana, Anissa Nur Fitri Oktaria, Ardi Supriyadi, dan Dena Putri Asmi. Pada presentasi kali ini ada 3 pokok yang akan kami bahas, yaitu ada pendahuluan, pembahasan, dan juga kesimpulan. Yang pertama, sebelum kita mengetahui apa itu COVID-19 sendiri, kita harus mengetahui bagaimana penyebaran dari COVID-19. Yang pertama, pada tahun 2019, tepatnya pada akhir tahun, virus corona atau COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Dan sampai saat ini virus ini sudah menyebar di seluruh belahan dunia. Pada akhir 2019 juga kasus ini dideteksi untuk pertama kali di pasar di kota Wuhan, China. Pada tahun 2020, patogen baru ini menyebar ke seluruh Eropa dan kemudian ke seluruh dunia. Pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi mengumumkan bahwa COVID-19 ini menjadi sebuah pandemi. Kemudian, gejala khas dari COVID-19 ini mulai muncul dan terdeteksi. Selanjutnya ada pengertian coronavirus. Jadi coronavirus sendiri merupakan virus RNA positif dengan untaian tunggal yang terbungkus dan termasuk dalam subfamili Orthocoronavirinae. Sesuai dengan namanya, virus ini memiliki karakteristik yang bentuknya itu seperti mahkota pada permukaannya. Bersama dengan SARS-CoV ini yang mirip SARS dan yang lainnya itu juga termasuk dalam genus beta coronavirus. Jalur infeksi utama dari SARS-CoV-2 ini yaitu melalui udara, melalui kontak langsung. Infeksi melalui udara ini terjadi melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi dan selanjutnya menyentuh pada mata, hidung, dan juga mulut. Dalam penyebaran infeksi, baik melalui jalur udara maupun kontak langsung. Deteksi COVID-19 ini yang cepat dan akurat sangat penting untuk mengendalikan wabah di masyarakat maupun di rumah sakit. Tes diagnostik terkini untuk virus corona ini meliputi reverse transcription polymerase chain reaction, real-time RT-PCR, dan juga reverse transcription loop-mediated isothermal amplification. Yang RT-LAMP ini memiliki kepekaan yang mirip dengan RRT-PCR yang sangat spesifik dan digunakan untuk mendeteksi MERS-CoV. Nah, tindakan dari kesehatan masyarakat sendiri secara klasik, termasuk isolasi, karantina, social distancing, dan juga penahanan komunitas dapat digunakan untuk mengekang pandemi ini. Nah, jadi tadi jalurnya itu ada 2, bisa lewat udara dan juga kontak langsung. Yang lewat udara ini bisa melalui batuk, bersin, maupun pada saat berbicara. Untuk yang kontak langsung ini, paling aman itu jaraknya 2 meter, karena virus ini dapat menyebar melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi dan juga bisa melalui apabila kita menyentuh mata, hidung, atau mulut, dan juga melalui saliva. Untuk selanjutnya adalah pembahasan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, coronavirus disease atau COVID-19 ini sifatnya mirip dengan SARS-CoV dan juga MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. Nah, sifat dari coronavirus ini adalah zoonosis, yang artinya yaitu penyakit yang secara alami dari hewan yang dapat menular ke manusia. Nah, dengan sumber yang dimungkinkan itu dari kelelawar Cina, Rhinolophus sinicus. Selanjutnya itu resiko biologis penularan COVID-19 dari pasien ke tenaga kesehatan itu sangat tinggi apabila melakukan prosedur tindakan perawatan gigi di klinik. Nah, hal itu karena adanya aktivitas seperti menggunakan handpiece dengan irigasi yang mendukung difusi partikel aerosol dari saliva, dari darah, dan juga sekresi lainnya dari rongga mulut.
Selain itu, adanya aerosol juga memfasilitasi kontaminasi lingkungan dan juga instrumen peralatan gigi serta permukaan di sekitarnya. Mengingat penularan kontak langsung mukosa rongga mulut ini telah dikenali sebagai rute infeksi, maka dari itu diperlukan tindakan profilaksis untuk membatasi atau mencegah penularan COVID-19 ini. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan dalam mencegah atau membatasi atau meminimalisir dari COVID-19 yang pertama adalah pendataan atau assessment. Melakukan pendataan ini untuk menyelidiki status kesehatan pasien saat ini dan atau adanya faktor risiko pengembangan COVID-19 saat menerima pasien. Pertanyaan yang harus ditanyakan pada pasien meliputi apakah pernah terjadi kontak dengan orang yang terinfeksi atau apakah pasien tersebut dari bepergian di daerah dengan epidemi yang tinggi. Apabila didapatkan pasien dengan riwayat kontak atau mempunyai gejala yang positif, serta tidak ada tindakan perawatan yang mendesak, maka pasien disarankan untuk melaporkan ke otoritas sanitasi untuk segera memberlakukan karantina mandiri dan atau rawat inap tergantung pada tindakan keparahan situasinya. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam mencegah penularan COVID yang selanjutnya yaitu penggunaan obat kumur sebelum perawatan gigi. Penggunaan obat kumur antimikroba sebelum prosedur gigi ini diperlukan karena obat kumur ini mengandung 1% hidrogen peroksida atau povidone 0,2%. Hal ini dapat digunakan untuk mengurangi beban mikroba dalam saliva dengan efek potensial pada COVID-19. Secara khusus, larutan kumur dapat sangat dianjurkan dalam kasus di mana rubber dam tidak digunakan dalam prosedur perawatan gigi. Next. Yang selanjutnya yaitu mencuci tangan. Kebersihan tangan perlu dijaga dengan cara mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Mencuci tangan adalah langkah penting untuk mengurangi penularan COVID-19, untuk mencegah adanya penularan virus saat bersentuhan dengan pasien dan permukaan serta peralatan yang digunakan. Dianjurkan untuk menghindari menyentuh mata, menyentuh mulut, dan menyentuh hidung supaya virus dan bakteri tidak masuk melalui membran mukosa. Kemudian yang selanjutnya yaitu memakai alat pelindung diri atau APD. Penularan COVID-19 sebagian besar terjadi dari droplets atau percikan yang didapat melalui udara. Penggunaan APD harus digunakan untuk melindungi mukosa mata, mulut, dan hidung. Untuk perlindungan mata, kita akan menggunakan goggles atau kacamata pelindung bedah. Kemudian untuk melindungi hidung dan mulut, kita menggunakan masker, dan seluruh badan kita lindungi dengan baju hazmat, kemudian kaki dengan sepatu boot, dan tangan dengan sarung tangan. Pada tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID, biasanya ditambahkan dengan face shield untuk melindungi permukaan muka. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu dilakukan yaitu membatasi prosedur perawatan yang menghasilkan aerosol. Resiko yang terkait dengan kinerja prosedur gigi yaitu saat penggunaan handpiece dan perangkat ultrasonik disarankan untuk meminimalkan prosedur tersebut karena melibatkan pembentukan aerosol dan droplets atau tetesan yang berisiko tinggi dalam jalan penularan virus COVID-19. Dan selanjutnya yaitu melakukan pembersihan permukaan yang berpotensi terkontaminasi. Perlunya dilakukan disinfeksi permukaan secara benar dan menyeluruh, terutama pada area yang sering disentuh dan dijangkau seperti gagang pintu, dental chair, kursi, dan meja. Next. Kesimpulan makalah ini, COVID-19 merupakan virus yang dapat menular melalui droplets dan kontak langsung dalam dunia kedokteran gigi dan dapat dicegah dengan beberapa hal yaitu seperti pendataan, mencuci tangan, penggunaan APD, membatasi perawatan yang menghasilkan aerosol, penggunaan obat kumur sebelum perawatan, dan disinfeksi permukaan yang berpotensi. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi dan juga makalah tadi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.